Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video kali ini, yaitu kita akan bahas tentang konfigurasi stasiun bumi, transmitter, dan receiver. Nah, pertama-tama kita akan mereview sedikit dulu konfigurasi sistem komunikasi satelit. Nah, pada konfigurasi Siskom ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada ground segment, ada control segment yang terdiri dari control station atau yang biasa kita kenal dengan stasiun pengendali, dan space segment atau bagian angkasa yang terdiri dari perangkat satelit itu sendiri. Nah, di mana fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama di space segment yaitu satelit. Yang pertama itu memberikan penguatan sinyal radio frekuensi yang diterima, mengubah frekuensi RF uplink atau mengubah frekuensi radio frekuensi uplink menjadi radio frekuensi downlink, dan memberikan penguatan sinyal radio frekuensi downlink yang akan dipancarkan ke bumi secara broadcast. Kenapa diberi penguatan? Supaya bisa sampai ke bumi dengan seluruh informasi yang dikirim itu sampai dengan baik di bumi. Jadi makanya sebelumnya itu dikuatkan dulu. Nah, selanjutnya di control segment ada control station atau TTC atau telemetry tracking and command, yaitu berfungsi untuk pengendali posisi satelit, memantau kondisi kesehatan satelit, pengendali jaringan komunikasi, dan pengendali traffic. Nah, dan yang terakhir adalah ground segment, di mana ground segment ini berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal RF dan sebaliknya. Karena di ground segment ini ada transmit station, yaitu antena pengirim dan antena penerima. Jadi di sini di mana antena pengirimnya itu mengubah sinyal informasi menjadi sinyal RF. Nah, di stasiun penerima atau antena penerimanya itu sebaliknya, mengubah sinyal RF menjadi sinyal informasi. Ini kita review sedikit tentang konfigurasi sistem komunikasi satelit. Nah, selanjutnya kita masuk ke khusus bagian stasiun bumi. Nah, di mana stasiun bumi atau biasa dikenal dengan ground segment adalah bagian dari sistem transmisi satelit yang berfungsi mengubah sinyal baseband atau sinyal frekuensi suara menjadi sinyal dengan frekuensi radio dan sebaliknya. Karena di sini ada TX dan RX, jadi sebaliknya adalah bagian RX-nya. Nah, ini adalah konfigurasi dari stasiun bumi. Secara umum seperti ini, ada perangkat IF atau perangkat intermediate frekuensi dan baseband, ada up converter, HPA, high power amplifier, terus antena, masuk kembali lagi ke LNA, low noise amplifier, down converter, dan kembali ke perangkat IF, dan akhirnya dikirim ke pelanggan tujuan. Nah, ini dia konfigurasi stasiun bumi. Kita lebih spesifik lagi. Ada perangkat transmit, ada perangkat receiver. Jadi, sinyal informasi berupa data, suara, gambar, dan video masuk ke perangkat IF atau perangkat intermediate frekuensi yang biasa dikenal dengan modulator, dan demodulator. Nah, di mana modulatornya itu ada pada sisi TX-nya. Jadi, sinyal informasi tadi masuk ke perangkat IF atau perangkat TX, yaitu yang pertama modulator, kemudian diteruskan ke up converter, dan diteruskan ke HPA, dan dipancarkan ke satelit melalui antena TX. Nah, selanjutnya di sisi penerima atau perangkat receiver, antena RX menerima sinyal dari satelit, kemudian diteruskan ke LNA, low noise amplifier, diteruskan ke down converter, dan akhirnya diproses di demodulator atau perangkat IF bagian penerima, yaitu demodulator, dan sinyal informasi tersebut akan diteruskan ke pelanggan tujuan. Nah, ini adalah konfigurasi stasiun bumi yang terdiri dari perangkat transmitter dan perangkat receiver.
kita bahas satu-satu fungsi dari perangkatnya. Di mana di perangkat transmitter tadi ada perangkat AF atau modulator. Nah, di sini adalah memodulasi sinyal suara atau data atau baseband menjadi sinyal IF 70 MHz. Nah, perangkat selanjutnya adalah up converter, yaitu berfungsi untuk mengubah sinyal IF 70 MHz menjadi sinyal RF 6 GHz. Selanjutnya di perangkat HPA, ini adalah penguat akhir dari sinyal radio frekuensi sebelum dipancarkan ke satelit melalui antena parabola. Nah, perangkat selanjutnya adalah antena parabola TX, yaitu penguat daya dan mengubah dari gelombang RF terbimbing menjadi gelombang RF bebas dan diteruskan ke satelit. Nah, pada sisi penerima atau perangkat receiver itu yang pertama adalah LNA, di mana LNA ini atau low noise amplifier ini penguat pada arah terima yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima dari antena parabola. Nah, selanjutnya down converter itu mengubah sinyal RF 4 GHz menjadi sinyal IF 70 MHz. Jadi down converter ini fungsinya kebalikan dari up converter tadi. Nah, selanjutnya perangkat IF atau demodulator, yaitu perangkat di sisi penerimanya, memodulasi sinyal IF 70 MHz menjadi sinyal suara atau data atau baseband. Nah, terakhir adalah antena parabola RX, yaitu mengubah dari gelombang RF bebas menjadi gelombang RF terbimbing. Nah, selanjutnya antena stasiun bumi. Salah satu contoh antena stasiun bumi itu seperti ini. Mungkin nanti pada saat PKL kalian akan lebih jelas melihat kalau ada yang di bagian metrasat. Nah, ini adalah salah satu antena stasiun bumi kecil yang tipe Casey Green. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah bagian umum dari antena stasiun bumi. Di sini ada pertama ada feed dan receiver, di mana fungsi feed ini adalah yang seperti trompet di bagian antena, yaitu penghubung antena dengan saluran transmisi. Jadi maksudnya dia yang menghubungkan ke perangkatnya, perangkat transmisi. Nah, selanjutnya ada subreflektor. Nah, subreflektor ini berfungsi untuk memantulkan kembali sinyal dari ini yang dimaksud dengan main reflektor menuju ke titik api atau feed horn. Jadi dari sinyal yang diterima dari main reflektor dipantulkan ke titik api atau feed horn-nya dan sebaliknya. Nah, selanjutnya main reflektornya ini yang piringannya, yaitu memantulkan sinyal yang datang dari satelit menuju satu titik fokus atau subreflektor, serta memantulkan sinyal yang dipancarkan dari titik fokus menuju satelit agar diperoleh gain yang cukup besar. Nah, ini adalah bagian utama dari antena stasiun bumi. Nah, kalau antena moonnya ini adalah bagian penyangga atau tempatnya, tempat berdirinya, tempat dipasangnya piringan dari antena parabola. Nah, selanjutnya syarat utama sebuah antena itu yang pertama, memiliki gain pengarahan yang lebih tinggi. Yang tinggi level set lobe-nya rendah. Yang kedua, memiliki noise temperatur yang rendah, memiliki efisiensi dan cross poly yang tinggi dan dapat mudah digerakkan. Nah, kenapa mudah digerakkan? Karena sebelum pada saat perancangan sistem komunikasi satelit kan kita ada yang namanya pointing, jadi harus mudah digerakkan. Nah, selanjutnya jenis-jenis antena stasiun bumi berdasarkan bentuknya. Ini ada antena parabola atau parabolik atau prime focus feed, ada antena horn reflektor atau offset feed, ada antena Cassegrain yang tadi di gambar sebelumnya, dan ada antena Gregorian. Nah, demikian penjelasan kita pada hari ini. Adapun pertanyaan bisa kita lanjutkan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan